malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rehan Pramudia di dunia jurnalistik. Pemirsa, di era digital saat ini, dunia jurnalistik dituntut bekerja lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Departemen Produksi Berita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kecepatan, penyiaran, ragam platform media, hingga pentingnya verifikasi informasi di tengah derasnya arus berita. Sayangnya, sistem kerja manual yang masih digunakan di banyak redaksi sering kali tidak efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, hadir sebuah metode baru bernama Computer Assisted Reporting atau disingkat CAR, yang membantu jurnalis mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara otomatis sebagai bagian dari proses produksi berita. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam penerapannya, seperti keterbatasan data berkualitas, minimnya anggaran, dan tekanan waktu di ruang redaksi. Pemirsa, optimalisasi kinerja Departemen Produksi Berita berbasis CAR dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, manajemen media, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan sistem kerja yang profesional. Sejalan dengan nilai itqan dalam Islam, yang berarti kesungguhan dan profesionalisme. Kedua, Computer Assisted Reporting itu sendiri melalui prinsip tabayun atau verifikasi, jurnalis menggunakan teknologi komputer untuk memeriksa dan menguji kebenaran setiap data. Ketiga, jurnalisme data dan sains di mana data menjadi sumber utama berita dan dianalisis dengan cara ilmiah. Mencerminkan semangat al-haq, yaitu pencairan kebenaran. Semua ini terpadu dalam etika komunikasi Islam yang menegaskan nilai sidik, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan adil dan keadilan. Metode CAR mengubah cara kerja jurnalis dari sistem konvensional menjadi berbasis data. Prosesnya melibatkan 3 tahap utama. Data gathering, yaitu pengumpulan data dari sumber digital dan publik. Data analisis, yaitu analisis data menggunakan perangkat lunak statistik untuk menemukan pola dan fakta tersembunyi. Dan yang ketiga, data presentation, yaitu penyajian hasil analisis dalam bentuk visualisasi dan narasi berbasis bukti. Secara global, media besar seperti The Guardian dan The Washington Post telah memanfaatkan CAR dalam proses redaksi. Di Indonesia, Tempo.co menerapkannya dalam liputan investigatif berskala internasional seperti Panama Papers. Meski menjanjikan efisiensi, penerapan CAR di Indonesia belum berjalan mulus. Masih ada keterbatasan sumber daya manusia. Sebagian besar jurnalis belum terbiasa dengan alat analisis seperti Tableau atau Python. Selain itu, infrastruktur digital di banyak redaksi masih terbatas dan kurangnya integritas antar revisi menyebabkan kerja reporter, analis, dan editor belum saling terhubung. Tantangan lain adalah etika penggunaan data. Penggunaan algoritma yang tidak bijak bisa menimbulkan bias. Oleh sebab itu, penerapan CAR harus berlandaskan nilai amanah dan masalah, agar data tidak dimanipulasi dan tetap membawa manfaat bagi publik. Integrasi antara data dan sains terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam produksi berita. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan CAR dapat mengurangi waktu riset hingga 40%, menurunkan kesalahan faktual sebesar 25%, dan meningkatkan efisiensi sistem kerja sebesar 28%. Dengan begitu, jurnalis tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan kredibel dalam menyajikan berita. Departemen Produksi Berita disarankan untuk mengadopsi news management system seperti Content Studio atau Octopus. Melalui sistem ini, data yang dikumpulkan reporter dapat langsung terhubung ke basis redaksi dan dianalisis oleh tim data. Proses verifikasi pun menjadi lebih cepat dan waktu produksi berita bisa dipangkas secara signifikan. Dalam konteks Islam, pendekatan ini sejalan dengan konsep unity of knowledge, yakni integrasi antara wahyu dan akal. Jurnalis tidak hanya mengelola data, tetapi juga menjalankan amanah ilmiah dalam perspektif tauhid. Untuk menerapkan CAR secara efektif, ada 4 langkah strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama, pelatihan literasi data bagi reporter dan editor agar mampu membaca dan memverifikasi data set publik.
Kedua, pengembangan database internal lintas departemen yang dapat mendukung perkembangan berita investigatif. Ketiga, kolaborasi riset dengan universitas dan lembaga akademik untuk memperluas akses dan metode analisis ilmiah. Dan yang terakhir, penegakan etika Islam agar setiap data digunakan sesuai dengan tujuan syariat, menjaga kebenaran dan kehormatan manusia. Pemirsa, penerapan computer assisted reporting bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen dakwah modern dalam dunia jurnalisme modern. Dengan memadukan data sains dan nilai-nilai Islam, media tidak hanya meningkatkan kinerja teknis, tetapi juga menegakkan kebenaran dan tanggung jawab sosial. Karena itu, akademisi perlu mengembangkan kurikulum jurnalisme data Islami. Praktisi media harus berinvestasi dalam pelatihan dan teknologi, dan pemerintah perlu mendukung kebijakan literasi data yang etis. Dengan begitu, jurnalisme kita bukan hanya cepat, tapi juga benar, adil, dan amanah. Sekian pemirsa dari saya, Rehan Pramudia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.